Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di HDK Channel. Teman-teman sekalian, ada yang berbeda dalam proses pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan nanti di tanggal 14 Februari tahun 2024, khususnya proses penerimaan badan ad hoc penyelenggara pemilu baik di tingkat PPK, PPS, dan KPPS. Tanggal 19 Oktober kemarin, KPRI telah meluncurkan sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc yang disingkat SIAKBA di Kota Kendari, dan penggunaan SIAKBA ini akan digunakan secara penuh dalam proses penerimaan atau perekrutan baik anggota KPU di tingkat RI, di tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten kota. Begitu juga dengan perekrutan tenaga badan ad hoc untuk tingkat PPK, PPS, dan KPPS. Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung menjadi penyelenggara khususnya anggota PPK, PPS, ataupun KPPS, baiknya teman-teman sekalian mengetahui syarat apa saja yang harus teman-teman miliki atau siapkan untuk mendaftar menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS, dan apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendaftar lewat aplikasi SIAKBA. Berikut teman-teman syarat apa saja yang harus teman-teman miliki. Nah, persyaratan calon anggota PPK dan PPS pemilu serentak tahun 2024 kita mengacu kepada ataupun dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan baru-baru ini juga KPRI telah menerbitkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wali kota. Teman-teman bisa membacanya dan melihat syarat-syaratnya di bab 5 pasal 35 tentang persyaratan anggota PPK, PPS, dan KPPS. Nah, berikut persyaratannya teman-teman sekalian. Yang pertama, warga negara Indonesia. Ini nanti dibuktikan dengan fotokopi KTP. Kemudian berusia paling rendah 17 tahun. Nah, untuk syarat 17 tahun ini teman-teman sekalian, khususnya untuk KPPS, ini akan ada juknis tersendiri ketika syarat usia ini tidak akan dipenuhi, dan maksimal umur untuk anggota KPPS nantinya itu ada di usia 55 tahun. Kemudian C, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Syarat berikutnya mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Selanjutnya, tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 tahun, tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Selanjutnya, berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS. Kemudian, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Selanjutnya, bagaimana cara daftar lewat aplikasi SIAKBA. Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya lanjut memperlihatkan bagaimana cara mengoperasikan atau cara masuk di aplikasi SIAKBA, sebelumnya teman-teman sekalian harus mempersiapkan beberapa hal yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran lewat aplikasi SIAKBA. Yang pertama, tentunya teman-teman harus memiliki smartphone atau PC atau laptop. Kemudian juga harus memiliki kuota jaringan internet. Yang ketiga, teman-teman harus punya akun email yang aktif. Kemudian teman-teman harus menyiapkan paspor berwarna ukuran 4x6 dengan jenis file JPG, JPEG, PNG dengan ukuran maksimal 1 MB.
Kemudian harus juga mempersiapkan file KTP elektronik dalam bentuk file JPEG, JPG, PNG dengan ukuran juga maksimal 1 MB. Kemudian ijazah terakhir yang teman-teman harus scan menjadi file PDF dengan ukuran 1 MB. Selanjutnya surat pendaftaran yang teman-teman nanti bisa download di aplikasi Siakba. Kemudian daftar riwayat hidup juga nantinya ini teman-teman akan download ya, di aplikasi Siakba, dan ini nanti sudah akan secara otomatis terisi karena teman-teman nanti akan mengisinya data diri teman-teman sekalian itu melalui aplikasi Siakba. Kemudian surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit setempat dalam bentuk file PDF. Selanjutnya dokumen pendukung lainnya ya, yang bisa membuat nilai tambah teman-teman pada saat teman-teman mendaftar baik sebagai anggota BPK ataupun BPS, baik dalam bentuk file JPG, JPEG, PDF dengan ukuran juga maksimal 1 MB. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan masuk di aplikasi Siakba. Kita buka, kemudian di sini teman-teman ketikkan siakba.kpu.go.id. Atau juga teman-teman bisa ketik di kolom pencarian di Google ketika Siakba, nanti akan diarahkan di link siakba.kpu.go. Setelah itu teman-teman masuk. Nah, tampilan dari Siakba kurang lebih seperti ini teman-teman sekalian. Di sini ada informasi. Untuk saat ini Siakba digunakan untuk simulasi dan uji coba pendaftaran. Nantinya saat pendaftaran secara resmi dibuka, semua akun akan direset dan para pendaftar akan melakukan registrasi. Jadi ini sekarang ini kita bebas untuk melakukan uji coba. Sekarang kita akan pilih login. Nah, di sini tampilan berikutnya, di sini ada sebuah menu. Silahkan login, email, password, dan login. Nah, ini kalau teman-teman sudah memiliki user login sebelumnya. Namun kalau teman-teman baru menggunakan Siakba ini atau belum memiliki akun, ya, teman-teman klik tulisan setelah silahkan buat akun di sini. Teman-teman klik. Nah, di sini akan dipersilahkan untuk melakukan registrasi. Ya. Di sini teman-teman misalkan masukkan ya, namanya. Ini sebagai contoh saja teman-teman. Masukkan nama email. Jadi teman-teman juga harus memiliki email. Jadi kalau belum punya email harus buat email. Kemudian masukkan nomor induk untuk kependudukan teman-teman sekalian. Selanjutnya teman-teman harus membuat password. Nah, ingat teman-teman, dalam membuat password ini harus teman-teman itu yang mudah dipikirnya, yang sampai membuat password kemudian teman-teman lupa. Jadi diupayakan passwordnya, karena ini saya buat saja 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu klik tombol register. Ini nanti akan diarahkan lagi di sebuah menu jendela dengan hasil daftar di portal Siakba untuk dipastikan dikirim ke alamat primer. Nah, sebelum teman-teman login, teman-teman harus masuk dulu di emailnya. Itu ada pemberitahuan dari Siakba untuk kita melakukan aplikasi. Nah, di sini sudah ada verifikasi email dari Siakba. Teman-teman tinggal klik aktivasi akun. Kemudian silahkan login. Nah, di sini teman-teman masukkan kembali email yang sudah teman-teman buat tadi. Kemudian di sini teman-teman klik password ya. Atau teman-teman masukkan password yang sudah buat. Kemudian teman-teman klik login. Sini kita akan diarahkan lagi di menu baru atau jendela baru. Ini ada beranda, daftar, dan lagi
informasi yang teman-teman bisa lihat untuk melihat cara penggunaan Siapban. Ini daftar masuk ke teman-teman bisa klik. Kalau teman-teman masih bingung, di video ini saya akan bahas secara rinci. Nah, yang pertama, teman-teman di sini kita diwajibkan untuk mengisi beberapa kolom yang ada tanda akses merahnya. Ini wajib teman-teman, tidak bisa masukkan di sini fotonya. Saya misalkan buat seperti ini, masukkan foto. Ini nama, nik sudah ada. Misalkan tempat tanggal lahir, teman-teman masukkan tanggal lahir. Saya masukkan saja misalkan tanggal 12 tahun 2020 teman-teman ya. Nah, ini juga nomor BPJS Kesehatan teman-teman. Jika ada BPJS-nya teman-teman masukkan, jika tidak teman-teman bisa kosongkan. Kenapa ini dibutuhkan informasi ini teman-teman sekalian? Karena nanti semua tenaga medis itu akan dilindungi oleh BPJS Kesehatan. Saya masukkan saja contoh. Begitu juga dengan nomor BPJS Kesehatan teman-teman sekalian, juga akan diberikan nanti kalau teman-teman mendaftar. Itu akan ada dua ya, BPJS yang teman-teman mendapatkan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, NPWP juga ini teman-teman bisa masukkan. Ini juga teman-teman, kalau teman-teman belum memiliki NPWP pribadi, itu segera diurus sebelum proses pendaftaran BPK. Nah, karena apa? Ini berkaitan dengan orang yang akan teman-teman nanti terima. Kenapa? Karena di kantor itu akan pajak. Ketika ada NPWP pribadi, maka pajak itu melakukan perusahaan. Kalau teman-teman belum memiliki NPWP pribadi, maka pajak itu sama sekali. Kemudian teman-teman masukkan nomor HP, jenis kelamin, nah, domisili tempat tinggal. Teman-teman di sini ada pilihan dalam negeri dan luar negeri. Teman masukkan dalam negeri. Kemudian teman-teman masukkan alamatnya, jalan. Nah, dan jalan nomor 3. Ini provinsi sesuai dengan tempat tinggal teman-teman. Ini kabupaten, kemudian pilih kecamatan, pilih kelurahan atau desa, kemudian pilih agama. Nah, setelah dianggap datanya sudah lengkap dan sudah benar teman-teman, silakan pilih tombol simpan. Nah, di sini setelah teman-teman simpan akan muncul lagi sebuah dashboard di beranda. Kedua, di sini daftar lamaran dengan hasil. Di sini masih tertulis Anda belum memiliki lamaran, silakan mendaftar. Selanjutnya teman-teman klik tulisan di sini. Di sini ada pilihan di bawahnya teman-teman. Teman-teman mau mendaftar sebagai anggota KPU Indonesia atau kabupaten kota atau badan. Kemudian di atas di sini ada proses yang menunggu proses pendaftaran, mengisi riwayat hidup, melengkapi persyaratan, mengirim data dan selesai. Teman-teman pilih pilihan badan ad hoc, kemudian pilih posisi. Di sini ada dua posisi teman-teman sekalian, PPK atau PPS. Teman-teman pilih PPK. Nah, di sini akan muncul PPK Kecamatan Menuju Pemilu 2009 seleksi PPK pada pemilu 2024. Teman-teman klik tombol pilih. Di sini kita akan diarahkan lagi ya, untuk melakukan beberapa pengisian data teman-teman sekalian. Data yang di atas ini yang sudah kita isi lebih awal tadi teman-teman. Kita isi di sini yang dibutuhkan yang pertama itu nomor kartu keluarga. Kita masukkan saja karena kita
masih latihan. Kita nomor sebagai bahan simulasi kita. Nah, pekerjaan saat ini misalkan teman-teman masih sebatas atau sudah misalkan strata 1 atau pelajar atau mahasiswa atau sudah selesai, ya, teman-teman bisa sesuaikan di sini. Misalkan belum bekerja atau karyawan swasta, saya masukkan di sini misalkan belum bekerja. Kemudian ada riwayat tingkat pendidikan. Jadi di sini dimulai dari SD-nya kapan, SMP-nya kapan selesai sampai dengan pendidikan terakhir. Jadi di sini saya tulis misalkan SD-nya, misalkan SD Fresh 20 tahun mulainya, teman-teman silakan saya sesuaikan saja teman-temannya. Ya, nah kita tambah lagi teman-teman untuk SMP-nya. SMP 1 tahun mulainya misalkan kita tambah lagi untuk tingkatan SMA. Kemudian kalau teman-teman misalkan S1 yang sarjana, misalkan menuliskan nama universitasnya. Selesainya kapan, nah riwayat pekerjaan ya. Jadi kalau teman-teman misalkan pernah bekerja di suatu tempat, teman-teman bisa isikan di sini ya. Misalkan teman-teman pernah menjadi kerja di Aler sebagai SPP ataupun tahunnya kan. Nah, untuk riwayat kepemiluan di sini teman-teman sekalian ada pilihannya. Apakah pernah menjadi anggota KPU, pernah menjadi ad hoc, pernah menjadi pengawas, ataukah pernah menjadi pemantau pemilu. Itu semua akan dihitung kenapa atau ada nilai tambah. Jadi saya isi kalkan di sini pernah menjadi anggota PPK. Misalkan di PPK pemilu tahun 2019, tahun selesainya kita isi di tahun 2020. Misalkan tambah lagi, pernah lagi menjadi anggota PPK di tahun Pilkada 2020 misalkan. Selesainya 2021. Kemudian publikasi. Nah ini juga teman-teman sekalian, publikasi ini juga sangat penting ya. Apalagi kalau teman-teman pernah menulis buku tentang kepemiluan, nah ini punya nilai tambah dalam proses perekrutan. Misalkan teman-teman masukkan di sini pernah menulis sebagai contoh saja teman-teman ya, tanggal terbitnya taruh dulu ini jenis publikasi misalkan kepemiluan. Jadi buku atau tulisan ya, baik menyangkut tentang kepemiluan atau bukan menyangkut kepemiluan, teman-teman bisa masukkan. Selanjutnya pengalaman organisasi. Ini juga penting teman-teman ya. Teman-teman masukkan
juga merupakan satu nilai tambah bagi teman-teman sekalian. Kemudian pendidikan terakhir ini tadi sarjana. Kemudian misalkan jurusannya di sini ada juga pilihan teman-teman ya, perangkat komunikasi yang sementara Anda gunakannya apakah HP atau menggunakan iPhone ya, untuk iOS-nya ya. Pilih saya misalkan di sini Android. Kemudian jika ada penyakit riwayat penyakitnya teman-teman ya, teman-teman masukkan ya. Misalkan riwayat penyakitnya ini sering lapar tengah malam. Kemudian di sini teman-teman bisa uraikan pengalaman kepedulian ya, misalkan pengalaman saya dalam ini nanti teman-teman kalau misalkan ada pengalaman yang unik ya, misalkan karena sini pengalaman PK itu silakan teman-teman masukkan ya. Nah di sini ada pilihan 3 tombol, batal, edit profil, dengan simpan dan lanjutkan. Jadi, kalau misalkan masih ada yang ingin teman-teman edit, silakan pilih tombol edit. Kalau sudah merasa cukup dan sudah betul ya boleh ditambahkan, silakan pilih simpan dan lanjutkan. Nah untuk di kelengkapan persyaratan ini teman-teman sekalian, ini ada surat pendaftaran. Jadi teman-teman download dulu, klik download template surat pendaftaran, download. Kemudian di sini juga di rawat hidup teman-teman download. Selanjutnya surat pernyataan download. Nah jika teman-teman sudah download, selanjutnya teman-teman masuk di masih download tadi ya, mulai dari surat pendaftaran. Teman klik, nah ini masih dalam bentuk file doc atau file word teman-teman ya. Nah ini teman-teman sekalian, teman-teman harus masukkan ya, lengkapi data ini, daftarkan diri sebagai anggota berdasarkan pengumuman. Nah ini nanti teman-teman lihat nomor pengumuman dari KPU kabupaten masing-masing, nomor pengumuman nomor berapa, kemudian tanggalnya tanggal berapa, di sini teman-teman lengkapi ya. Misalkan di sini kita masukkan 020 ya. Tanggalnya misalkan 14 November. Nah setelah itu kalau sudah jadi seperti ini teman-teman sekalian, teman-teman print ya. Kemudian setelah print teman-teman tanda tangan, kemudian teman-teman scan kembali dan jadikan file PDF. Ini saya anggap ini sudah kita buat tanda tangannya teman-teman ya. Saya tekan dulu, saya buat ini teman-teman. Ini saya save as menjadi file PDF. Kemudian pilih save, kemudian kita keluar. Saya masuk lagi tadi surat di daftar riwayat hidup. Setelah jadi seperti ini semua teman-teman sekalian ya, teman-teman sudah scan, kemudian teman-teman kembali masuk di aplikasi Siap Banyak. Jadi pengisian
aplikasi Syakba ini bisa teman-teman lakukan, misalkan selesai 1 hari silahkan. Kalau misalkan teman-teman datanya belum siap, teman-teman bisa lengkapi dulu data-datanya sambil mengisi Syakbanya ini. Kemudian setelah lengkap semua, baru teman-teman kembali melakukan pengisian. Di sini sudah tadi kita download dan sudah kita isi dan sudah scan kembali menjadi dalam bentuk PDF. Kemudian teman-teman klik di tengah, bukan lagi klik download tapi klik drop file ke sini. Nah, di sini kita cari surat pendaftaran yang sudah kita buat tadi dalam bentuk PDF. Kemudian fotokopi KTP dalam bentuk file image ya. Kemudian pas foto dalam bentuk file JPG, JPEG atau PNG. Kemudian daftar riwayat hidup yang sudah kita download tadi, teman-teman sekalian. Kemudian ijazah terakhir. Jadi jasanya itu teman-teman scan kemudian jadikan bentuk PDF ya. Kemudian surat pernyataan yang sudah tadi juga kita download. Misalkan terakhir itu surat keterangan sehatnya dari puskesmas atau rumah sakit, teman-teman scan. Ambil contoh saja, saya sudah siapkan filenya dari awal teman-teman sekalian. Nah, setelah itu teman-teman simpan. Setelah teman-teman yakin ini sudah tidak ada lagi yang butuh perubahan, kalau teman-teman misalkan masih ragu, misalkan jasa terakhirnya misalkan salah apa, teman-teman pilih hapus file atau lihat filenya seperti ini. Sekarang saya pilih lanjutkan. Di sini mengirim data semua sudah selesai. Terakhir itu tinggal kita kirim semua dokumen yang sudah kita anggap tidak ada masalah, sudah lengkap ya, dan sudah sesuai. Teman-teman tinggal pilih kirim. Nah, di sini sebelum mengirim data-data itu teman-teman akan kembali diperingatkan ya, atau diingatkan dengan mengklik tombol kirim di bawah. Maka saya setuju berkas dan data yang telah saya upload sudah saya cek kembali dan telah benar sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh KPU. KPU berhak untuk menyimpan dan menggunakan data yang saya di atas untuk digunakan sebagai mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Teman-teman centang tombol atau option yang tulisan saya telah baca dan itu syarat dan ketentuan. Setelah teman-teman centang ini, maka tombol kirimnya akan aktif. Setelah itu pilih kirim. Di sini akan muncul informasi pendaftar Anda sudah selesai. Silahkan menunggu pengecekan kelengkapan dokumen paling lama 1 kali 24 jam. Sudah pendaftar lagi. Jika belum ada yang diterima dalam waktu 1 kali 24 jam, harap menghubungi admin KPU Kabupaten setempat. Jadi nanti teman-teman dalam waktu 1 kali 24 jam silahkan dicek email yang sudah teman-teman masukkan di email Syakba ini. Silahkan ada pemberitahuan apakah berkas diterima atau ditolak atau ada yang butuh lagi dilengkapi. Nah, jika 1 kali dalam 24 jam teman-teman belum menerima pemberitahuan dari admin KPU, silahkan teman-teman datang ke kantor KPU Kabupaten Kota. Di situ ada helpdesk yang dibuat untuk melayani teman-temannya. Dalam membutuhkan informasi juga layanan tentang bagaimana penggunaan aplikasi Syakba. Nah, begitu juga misalkan teman-teman sekalian, jika ada yang ingin diperbaiki, teman-teman klik tombol ajukan perbaikan. Nah, di sini nanti masukkan alasannya kenapa melakukan perbaikan data, kemudian pilih kirim. Misalkan ijazah salah kirim, misalkan ya, kemudian kirim. Nanti akan ada pemberi tahuannya, teman-teman. Sini nanti akan ada ajukan story-storynya, ya, nanti akan disampaikan dan teman-teman akan diarahkan lagi untuk mengulang atau proses pengiriman ijazah yang bermasalah tadi.
Nah, demikian teman-teman video tentang syarat untuk jadi PPK dan PPS pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 serta bagaimana cara daftar lewat aplikasi SYEK. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus ADKA channel dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya agar mendapatkan video-video yang lain dari saya, dan jangan lupa like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.